Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Radiazar dengan NIM 192311123. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dari penilaian konsumsi pangan selain konvensional. Berikut adalah identitas jurnal yang saya gunakan dengan judul Development and Validation of Smartphone Image-Based App for Dietary Intake Assessment Among Palestinian Undergraduates. Nah, penulisnya yaitu Sarah Hattab, Manal Badrasawi, Ola Anaptawi, dan Sausan Zidan. Dan jurnalnya yaitu Scientific Report tahun 2022. Nah, penelitian ini dilaksanakan di Palestina, yaitu mahasiswa An-Najah National University Nablus. Nah, berikut adalah hasil dari review jurnalnya. Telah saya review, ada beberapa poin. Yang pertama itu metode yang digunakan, yaitu untuk membandingkan aplikasi image-based Citanoa dengan 3-day food record sebagai metode rujukan. Nah, jenis datanya yaitu data konsumsi energi dan makronutrien seperti energi, karbohidrat, protein, lemak selama 3 hari. Nah, analisis statistik utamanya yaitu uji beda berpasangan atau parity test atau Wilcoxon, korelasi Pearson, dan Bland-Aman plot untuk melihat agreement antara dua metode. Misalnya itu instrumen yang digunakan. Yang pertama ada aplikasi smartphone yang bernama Citanoa. Nah, aplikasi ini berbasis foto makanan dan ukuran porsi. Nah, database-nya yaitu berisi 368 item pangan tradisional Palestina lengkap dengan foto porsi dan komposisi gizi yaitu energi, karbohidrat, lemak, dan protein. Terus selain itu yaitu menghitung estimated energy requirement atau EER berdasarkan rumus Institute of Medicine, yaitu tinggi, berat, umur, atau aktivitas. Nah, selanjutnya yaitu 3 days food record, yaitu metode pembanding atau gold standarnya. Nah, yaitu menggunakan hard copy food diary untuk mencatat semua makanan yang diminum selama 3 hari, yaitu 2 hari kerja dan 1 hari weekend, disertai buklet foto alat ukur rumah tangga. Nah, yang ketiga itu ada kuesioner online exit survey, yaitu berisi 19 pertanyaan skala Likert, 5 poin untuk menilai usability dan user experience menggunakan aplikasi Citanoa. Nah, yang terakhir itu ada food composition database menggunakan Palestinian Food Atlas Project dan database USDA plus database lokal regional untuk melengkapi komposisi gizi beberapa makanan Arab. Berikutnya yaitu ada prosedur pelaksanaannya, yaitu dimulai dengan pengembangan aplikasi Citanoa selama 6 bulan oleh tim gizi dan IT, kemudian diuji validitas oleh isi pakar lintas disiplin untuk memastikan akurasi foto porsi database pangan dan kemudahan penggunaan. Nah, peserta direkrut dari mahasiswa yang memenuhi kriteria inklusi, mendatangani informan konsen, dan mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi serta 3-day food record secara daring. Nah, pencatatan dikonsumsi dilakukan selama 2 minggu. Nah, minggu pertama menggunakan aplikasi Citanoa dan minggu kedua menggunakan 3-day food record tersebut. Nah, masing-masing mencakup 2 hari kerja, 1 hari kan. Nah, data dikumpulkan melalui aplikasi, buklet panduan porsi, dan kuesioner online. Kemudian dianalisis penggunaan NutriSurvey dan SPSS untuk membandingkan estimasi energi zat gizi serta diakhiri dengan survei kepuasan pengguna. Nah, hasil penelitiannya yaitu yang pertama ada karakteristik peserta. Data peserta awal yaitu 80 mahasiswa yang masuk analisis akhir 70 orang. 10 dropout karena tidak lengkap atau keluar sebagai outlier. Yang ketiga yaitu ada mayoritas perempuannya yaitu 85,7%, usianya yaitu rata-rata 21 tahun. Nah, sekitar setengah peserta memiliki status gizi normal, sebagian kecil yang obesitas. Nah, yaitu selanjutnya yaitu validitas Citanoa terhadap 3-day food record, yaitu yang pertama ada korelasi signifikan antara aplikasi Citanoa dengan 3-day food record untuk energi, karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, yang kedua itu tidak ada perbedaan bermakna untuk rata-rata asupan energi dan makronutrien antara dua metode. Nah, yang aplikasi itu cenderung sedikit overestimate energi, yaitu sebanyak 7%, dan karbohidrat yaitu sebanyak lebih 6%. Yang kedua itu sedikit underestimate pada protein, yaitu kurang dari 16% dan lemak kurang dari 4%. Nah, Bland-Aman plot menunjukkan lebih dari 95% titik data berada pada batas plus 2 SD agreement dinilai cukup baik.
Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan pada penelitian ini, yaitu yang pertama ada kelebihannya. Nah, aplikasi ini yaitu menggunakan image base dengan foto porsi dan database lokal. Yang kedua itu mengurangi beban tulis tangan. Nah, partisipan cukup klik foto dan porsi jadi lebih praktis dan cocok untuk generasi muda pengguna smartphone. Yang ketiga yaitu memiliki database makanan tradisional Palestina sehingga spesifik budaya sehingga penilaian lebih relevan dan kontekstual. Nah, analisis validitas cukup komprehensif, yaitu korelasi uji beda dan aman. Berikutnya itu kekurangan atau potensi bias dari penilaian ini memiliki beberapa keterbatasan seperti tidak menggunakan desain longitudinal sehingga tidak mampu mengevaluasi konsisten hasil dalam jangka panjang. Nah, sampel yang didominasi mahasiswa perempuan dari satu universitas membuat validitas eksternal rendah dan sulit digeneralisasikan. Selain itu, meskipun berbasis foto, estimasi porsi masih bergantung pada subjektivitas peserta dalam memilih gambar, sehingga rawan misclassification dan measurement error. Nah, penggunaan D-Day vote recall sebagai pembanding juga memiliki kelemahan bawaan berupa recall bias dan underreporting, sehingga hasil tetap berada dalam konteks self-report. Selanjutnya yaitu validitas dan reproduksibilitas jurnal tersebut, yaitu yang pertama validitasnya menunjukkan bahwa aplikasi Gitanoa memiliki validitas relatif yang baik untuk mengestimasi asupan energi dan makronutrien bila dibandingkan dengan D-Day vote record. Nah, korelasi yang signifikan, tidak adanya perbedaan rata-rata yang bermakna, serta hasil belanja aman yang mayoritas berada dalam batas limits of agreement mendukung bahwa aplikasi ini dapat digunakan sebagai alat penilaian konsumsi pangan pada level penelitian dan edukasi gizi di kalangan mahasiswa. Validitas ini sudah diperlukan melalui proses expert review oleh pakar gizi dan IT selama tahap pengembangan. Yang kedua itu ada reprodusibilitasnya, yaitu prosedur penggunaan aplikasi, struktur database makanan, serta algoritma perhitungan energi dan makronutrien dijelaskan cukup rinci sehingga memungkinkan peneliti lain untuk mengadaptasi konsep serupa di negara lain. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas salah kata dan terima kasih.